Halo Sobat Militer, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Beberapa waktu lalu, Menteri Pertahanan atau Menhan Republik Indonesia Prabowo Subianto tengah disorot publik setelah dilaporkan membeli kapal perang jenis Frigate Type 31 atau dikenal dengan Frigate Arrowhead 140. Frigate adalah jenis kapal perang ringan dengan kecepatan tinggi dan dilengkapi kemampuan manuver yang dilengkapi teknologi militer canggih terkini. Arrowhead 140 dipersenjatai dengan rudal anti pesawat juga torpedo anti kapal selam yang membuatnya mampu memberikan pertahanan terhadap ancaman udara dan laut. Dan sebagai informasi tambahan, Frigate ialah jenis kapal perang ringan dengan kecepatan tinggi dan kemampuan manuver dilengkapi teknologi militer canggih terkini. Kapal yang akan dibangun itu lebih difokuskan untuk menjaga keamanan dan pertahanan, bukan untuk melakukan invasi. Seperti yang disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Farhan angkat bicara soal kapal frigate tipe Arrowhead 140 yang dibawa Menhan Prabowo dari Inggris. Dia mengatakan kapal perang canggih itu tidak digunakan untuk melawan negeri tirai bambu di Laut China Selatan atau LCS. Politikus Nasdem tersebut juga menyinggung soal kapal selam nuklir yang akan digagas Amerika Serikat. Kalau kapal selam nuklir itu bisa di dalam laut 3 bulan gak ketahuan, jadi itu jelas mengancam, kata Farhan. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sukmi Darko Ahmad mengatakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjawab ancaman kapal perang China di Laut Natuna. Prabowo membawa pulang teknologi kapal perang canggih jenis frigate tipe Arrowhead 140 dari Inggris. Wakil Ketua DPR ini menjelaskan frigate tipe Arrowhead 140 buatan Inggris yang dibawa pulang Prabowo adalah kapal perang ringan tercanggih yang ada sekarang. Arrowhead 140 dipersenjatai dengan rudal anti pesawat juga torpedo anti kapal selam yang membuatnya mampu memberikan pertahanan terhadap ancaman udara dan laut. Dan jika kita melihat dari anggaran belanja menurut APBN 2021, melansir dari Tempo, Kementerian Pertahanan menganggarkan 118,2 triliun. Angka tersebut naik 13,28% menjadi 133,9 triliun rupiah yang tercatat pada anggaran belanja tahun 2022. Anggaran Kementerian Pertahanan sebelumnya selalu menjadi sorotan karena jumlahnya yang besar. Global Firepower pada tahun 2019 menyebutkan Indonesia mengeluarkan anggaran belanja militer senilai 6,9 miliar dolar. Nilai anggaran itu setara dengan 98 triliun. Sebagai pembanding, kekuatan militer Indonesia dari sisi anggaran belanja adalah yang terbesar kedua setelah Singapura di ASEAN. Singapura tercatat memiliki anggaran 9,7 miliar dolar atau setara dengan 135 triliun rupiah. Sementara itu, Global Firepower mencatat indeks kekuatan militer Indonesia di angka Power Index 0,2684 dengan perhitungan 0,0000 dianggap sempurna pada tahun 2021. Alhasil, Indonesia dilaporkan berada di peringkat ke-16 dari 140 negara di dunia. Secara hitung-hitungan jumlah personel dan alat utama sistem senjata atau alutsista TNI, Global Firepower menghitung sekitar 475.000 tentara aktif dan 468 unit tank, 405 unit pesawat dan 2 unit kapal selam pada tahun 2021. Di sisi lain, terlepas dari gambaran positif itu, militer Indonesia masih memiliki sejumlah kekurangan. Setelah tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala pada akhir April lalu, memicu perdebatan di antara analis pertahanan Indonesia tentang keadaan rapuh Angkatan Bersenjata Indonesia. Kekuatan tempur Indonesia terus berkurang setelah pensiunnya beberapa penjaga udara, jet pencegat, meninggalkan 2 skuadron Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon dan 1 jet tempur Sukhoi Su-27 atau 30 sebagai satu-satunya pesawat tempur garis depan. Menhan Prabowo mengatakan rencana memperbaiki peralatan tempur dibahas dengan dan masuk dalam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Seperti kata Prabowo beberapa waktu lalu, banyak sistem pertahanan kita yang menua, jadi penggantiannya sangat mendesak. Ini sangat penting untuk merespon lingkungan strategis yang selalu berubah. Mantan jenderal yang memimpin pasukan khusus Angkatan Darat Indonesia dilansir Indo-Pacific Defense Forum dalam laporan Defense News, Indonesia awalnya memutuskan membeli Sukhoi Su-35 Flanker E untuk pertahanan udara. Indonesia kemudian mengakuisisi 24 jet tempur F-6C atau D Angkatan Udara Amerika Serikat dan Garda Nasional di bawah skema Access Defined Article Pentagon. Jet kemudian ditingkatkan dengan radar yang ditingkatkan dan avionik lainnya. Kemhan juga menandatangani untuk menjadi mitra pengembangan dengan Korea Aerospace Industries untuk pesawat tempur KFX Korea Selatan.
Kementerian berjanji untuk membayar 20% dari biaya pengembangan dengan imbalan manfaat industri dan pesawat produksi. Namun, sejak itu tertinggal dalam pembayaran ke Korea Selatan untuk bagian dari biaya pengembangan dan menghindar dari komitmen untuk lebih banyak F-16. Lebih dari itu, Indonesia telah bermain-main dengan jenis pesawat tempur lain melalui dari Eurofactor Typhoon yang diturunkan oleh Austria, Dassault Rafale Prancis, dan Boeing F-15X Eagle. Jadi yang mana ini benar bosku? Dan dari jenis pesawat-pesawat jet tadi, tak satu pun yang jadi bosku. Gimana nih? Yang terakhir disebutkan oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo beberapa hari setelah jet pertama untuk Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan penerbangan pertamanya. Prasetyo seperti dikutip awak media mengatakan Angkatan Udara Indonesia memprioritaskan peningkatan kemampuan daripada hanya meningkatkan inventarisnya. Meskipun ini mungkin terjadi, versi baru F-16 dan bahkan KF-X juga akan mewakili substansial dalam kemampuan tanpa akuisisi dan biaya operasi yang lebih tinggi dari pesawat yang lebih kompleks. Oke, dan bagaimana menurut pendapat kalian tentang pengadaan alutsista Indonesia ini? Silahkan sisipkan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, see you!